Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai asam, basa, dan garam, tiga komponen yang sering kita jumpai di rumah masing-masing. Biasanya kita hanya bisa membedakan sifat asam, basa, dan garam melalui indera pengecap, namun tidak semuanya bisa kita identifikasi dengan menggunakan lidah, karena ada beberapa dari asam dan basa yang bersifat korosif atau merusak. Oleh karena itu, asam dan basa bisa diidentifikasi dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut. Asam dan basa dapat dikenali dengan menggunakan zat indikator, yaitu zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Contoh indikator asam basa adalah sebagai berikut. Pertama, kertas lakmus, kedua indikator buatan, dan ketiga indikator dari berbagai jenis tumbuhan. Menunjukkan asam dan basa. Berikut indikatornya. Pertama, kertas lakmus. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus diperoleh dari lichen, yaitu suatu simbiosis jamur dan alga. Lichen biasanya tumbuh di bebatuan atau pepohonan. Berikut ini perubahan warna kertas lakmus dalam larutan asam, basah, dan netral. Nama indikator: lakmus merah. Lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan berwarna merah, namun saat masuk ke larutan basa dia akan berwarna biru. Tetapi ketika masuk ke larutan netral dia kembali menjadi merah. Nama indikator berikutnya lakmus biru. Lakmus biru ketika masuk ke larutan asam dia berwarna merah, saat masuk ke larutan basa dia berwarna biru, namun ketika masuk ke larutan netral dia berwarna biru. Indikator buatan. Di laboratorium, indikator yang sering digunakan selain kertas lakmus adalah fenoftalen, metil merah, dan metil jingga. Nah, berikut ini perubahan warna ketiga indikator itu dalam larutan asam, basa, dan netral. Nama indikator: pertama, fenoftalen. Saat dimasukkan ke larutan asam, dia tidak berwarna. Dimasukkan ke larutan basa, dia akan berwarna merah dadu. Dan ketika dimasukkan ke larutan netral, dia tidak berwarna. Yang kedua, metil merah. Saat dimasukkan ke larutan asam, dia akan berwarna merah. Dimasukkan ke larutan basa, dia akan berwarna kuning. Dan dimasukkan ke larutan netral, dia juga akan berwarna kuning. Yang ketiga, metil jingga. Metil jingga dimasukkan ke larutan asam, dia akan berwarna merah. Saat dimasukkan ke larutan basa, dia akan berwarna kuning, dan dimasukkan ke larutan netral juga akan berwarna kuning. Indikator dari berbagai jenis tumbuhan. Berbagai jenis ekstrak tumbuhan yang berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya ekstrak bunga sepatu, kulit manggis, kol ungu, dan kunyit. Berikut ini perubahan warna ekstrak itu dalam larutan asam, basa, dan netral. Nama indikator: pertama, ekstrak bunga sepatu. Dimasukkan ke larutan asam, dia akan berwarna merah, larutan basa dia akan berwarna hijau, dan di larutan netral dia akan berwarna ungu. Kedua, ekstrak kulit manggis. Dimasukkan ke larutan asam, dia berwarna coklat kemerahan, di larutan basa dia berwarna biru kehitaman, dan di larutan netral dia akan berwarna ungu kehitaman. Ketiga, ekstrak kol ungu. Dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berwarna merah bunda, di larutan basa dia akan berwarna hijau, dan di larutan netral dia akan berwarna ungu. Dan terakhir adalah ekstrak kunyit. Saat dimasukkan ke larutan asam, dia akan berwarna kuning, di larutan basa dia berwarna jingga, dan di larutan netral dia akan berwarna kuning terang. Tingkat keasaman atau pH. Larutan asam mempunyai tingkat keasaman yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat keasaman dapat terjadi karena perbedaan kepekatannya. Selain karena kepekatan, tingkat keasaman juga bergantung pada jenis asamnya. Contoh, jus lemon jauh lebih asam daripada jus tomat. Tingkat keasaman lazim dinyatakan dengan skala pH. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14 dengan ketentuan sebagai berikut. Berikut ini ada trayek warna dari skala pH. Berikut ada skala dari asam. Larutan asam akan memiliki skala rentangan dari 6 sampai 0. Jadi, panahnya akan semakin ke kiri akan semakin asam. Berikutnya larutan netral. Larutan netral memiliki pH 7 dan larutan basa akan memiliki skala pH dari 8 ke 14. Jadi, skalanya dari kiri ke kanan, semakin ke kanan dia akan semakin basa. Untuk menentukan pH dari satu larutan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa indikator yang bisa menentukan larutan itu asam, netral, dan basa. Contohnya yaitu beberapa indikator yang ada di
laboratorium seperti fenoftalen, metil merah, metil jingga, lakmus biru, dan lakmus merah. Nah, berikut ada trayek warna dari beberapa pH larutan asam, netral, dan larutan basa. Larutan asam memiliki pH dan rentangan dari 0 sampai 6 dengan warnanya sebagai berikut. Dan larutan netral memiliki pH 7, sedangkan larutan basa memiliki pH dengan rentangan 8 sampai 14 dengan warnanya sebagai berikut. Kedua, menggunakan indikator universal, dan ketiga, menggunakan pH meter. Pengujian pH larutan menggunakan indikator universal dilakukan dengan cara mencelupkan kertas indikator universal ke dalam larutan, kemudian mencocokkan warna pada kemasan indikator. Pengujian pH larutan menggunakan pH meter dilakukan dengan cara mencelupkan alat tersebut dan membaca hasilnya. Asam. Rasa asam menunjukkan bahwa suatu materi mengandung asam. Kata asam atau asid berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Sejak ratusan tahun yang lalu, para ahli kimia telah berhasil memisahkan berbagai jenis asam dari sumber alami yaitu tumbuhan dan hewan. Mereka menamainya sebagai asam-asam organik. Ketika ilmu kimia semakin berkembang, para ahli dapat membuat asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan berbagai asam lainnya dari bahan mineral. Mereka menamainya asam-asam mineral. Secara umum, asam mineral bereaksi lebih hebat daripada asam-asam organik. Berikut terdapat beberapa contoh asam. Asam askorbat C6H8O6 dalam buah-buahan disebut juga vitamin C. Asam karbonat H2SCO3 terdapat dalam minuman bersoda. Asam siltrat C6H8O7 terdapat dalam jeruk dan lemon. Asam asetat atau dikenal juga sebagai asam cuka CH3COOH terdapat dalam cuka makanan. Asam laktat C3H6O3 terdapat dalam yogurt. Asam salisilat C7H6O3 terdapat dalam aspirin. Asam fosfat H3PO4 dalam pembuatan zat antikarat dan dalam pembuatan pupuk. Asam klorida HCl terdapat dalam getah lambung dalam penyipuan sebagai pembersih permukaan logam. Asam nitrat HNO3 terdapat dalam pembuatan pupuk dan bahan peledak. Dan terakhir, asam sulfat H2SO4 terdapat dalam aki juga dalam pembuatan pupuk. Sifat asam. Mempunyai rasa asam, mengubah lakmus biru menjadi merah, dapat melarutkan batu karpur, menghasilkan gas karbon dioksida, menetralkan sifat basa dan bersifat korosif, atau dapat melarutkan berbagai jenis logam. Berikutnya basa. Istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Beberapa contoh basa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, soda api atau natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH. Berfungsi untuk melarutkan lemak dan minyak, sehingga dapat digunakan untuk membuka saluran bak cuci yang mampat. Soda api juga digunakan untuk membersihkan oven atau pemanggang. Soda api juga dapat menghancurkan selulosa sehingga dapat membuka saluran toilet yang tertutup bahan kertas atau tisu. Untuk menentukan pH dari satu larutan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Garam. Telah disebutkan bahwa asam dan basa saling menetralkan. Oleh karena itu, reaksi asam dengan basa disebut reaksi netralisasi. Beberapa contoh reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, kelebihan asam lambung dinetralkan dengan obat antasida yang bersifat basa seperti milanta dan promah. Kedua, tanah pertanian yang terlalu asam seperti tanah gambut dinetralkan dengan kapur dengan rumus kimia CaOH 2 kali atau batu kapur dengan rumus kimianya CaCO3. Yang ketiga, baking soda dapat digunakan untuk menetralkan sengatan lebah yang bersifat asam, sedangkan sengatan tawon yang bersifat basa dapat dinetralkan dengan asam cuka. Reaksi antara asam dan basa disebut juga sebagai reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi menghasilkan senyawa yang disebut garam. Contohnya adalah garam dapur dengan rumus kimianya NaCl yang terbentuk dari reaksi antara natrium hidroksida dengan asam klorida. Jenis garam sangat banyak. Berikut ini beberapa contoh garam dan rumus kimianya.
Natrium klorida, rumus kimianya NaCl, magnesium sulfat atau garam Epsom atau garam Inggris MgSO4, kalsium karbonat CaCO3, natrium karbonat Na2CO3, natrium stearat NaC17H35COO. Beberapa contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida. Natrium klorida terdapat pada garam dapur. Magnesium sulfat atau garam Inggris terdapat pada obat pencahar atau dikenal juga sebagai obat pencuci perut. Kalsium karbonat terdapat pada batu kapur. Natrium karbonat terdapat pada soda pencuci dan natrium stearat terdapat pada komponen utama sabun mandi. Demikianlah pembahasan mengenai asam, basa, dan garam beserta contoh dan kegunaannya sehari-hari. Semoga kamu bisa membedakannya baik dari warna, rasa, dan skala pH-nya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya. Kamu akan mengetahui alasan kenapa pemasangan kaca jendela dibuat agak renggang dan kenapa gelas kaca pecah saat dimasukkan air yang baru saja mendidih. Jadi, tetap semangat ya belajarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.